Nah, saatnya penggantian oli lagi. Sebelumnya ganti oli di kilometer 52.700 ya. Itu masih ada videonya terakhir ganti. Sekarang kilometer 55.800 lebih. Berarti sekitar 3.000 lebih dikit lah ya. Kita ganti lagi karena biar bagus ya. Jadi nggak nyampe 5.000. Di samping itu juga ini waktunya udah hampir 5 bulan ya, nggak berasa udah hampir 5 bulan. Kita ganti lagi aja, cuma sekarang kita ganti pakai yang merek Pertamina aja. Nah ini sekarang saya pakai merek Pertamina, yang penting SAE nya sama ya, 5W30. Ini kapasitasnya 3,5 liter, cukup lah. Nanti kalau memang kurang-kurang dikit ya kita beli lagi 1 jegen buat nambah gitu ya. Harusnya sih cukup ya. Biasa saya juga pakai yang oli SGMB 4 liter, masih sisa setengah liter dengan ganti filter juga. Ini filternya udah disiapin ya. Ini filternya ori, beli di bengkel resmi 30.000. Harga lama sih, stok beli udah lama, dulu beli 3, beli 3. Ini kalau yang kemarin ada yang nanya kunci filter itu ukurannya berapa gitu, ini nih 66,5. Banyak yang sama, kalau sama Futura juga sama ya, carry ya, sama Avanza juga kalau nggak salah sama. Saya belum nyoba sih, cuman banyak yang sama ini ukuran ini, ukuran kuncinya banyak yang sama. Ini juga udah disiapin yang biar buat tampungannya. Nah kalau untuk ukuran baut pembuangan olinya nih, pakainya kunci 13. Aneh ya, ukurannya kunci 13. Mungkin bisa jadi di Convero yang terbaru ukuran bautnya beda, bisa juga, tapi harusnya sih sama aja ya. Tapi bisa jadi ada beda ya, nggak tahu ya, karena kalau baut begituan kadang-kadang suka ada perubahan. Kita tap dulu, buang dulu oli lamanya, cuman agak susah di bawah. Nah ini nih bautnya nih, tepat berada di sebelah ini nih, knalpot. Ini karternya. Kalau ini sambungan blok transmisi ya, blok ini apa, gearbox transmisi. Ini bautnya cuma satu, nggak ada baut yang lain lagi nih. Yang paling bawah ini tepat di atas apa sih namanya, arm ini buat penyangga mesin. Di situ juga ada seal karetnya ya, gasket namanya, gasket karet buat di bautnya supaya nggak bocor. Kalau mobil-mobil Jepang biasanya pakai ring tembaga ya, tapi kalau di sini pakainya karet. Tapi bisa dipakai 2-3 kali, asal nggak cacat ya, asal nggak sobek. Gambarnya nggak jelas, ini saya buka dulu aja ya. Ini bautnya udah saya kendorin, kelihatan nggak? Nah ini udah saya kendorin, tinggal dilepas, putar pakai tangan, nanti dia langsung ngucur ya. Nah biarin dia sampai habis. Nah ini namanya gasket ya, bentuknya seal karet. Jadi di bautnya ini ada cekungan ya. Nah ini dia cekung, kayak ada lubang gitu buat masuk karet, supaya si olinya tuh nggak bocor gitu. Ini kalau di bengkel resmi biasanya diganti ya, tiap ganti oli ininya diganti. Harganya itu 10.000 apa 12 gitu kalau nggak salah. Kalau dulu mah murah, 8.000 apa ya kalau nggak salah. Sekarang udah pada naik, oli juga naik. Makanya ini saya pakai ini aja, yang penting asli Pertamina. Belinya di pom bensin, yang pom bensin asli Pertamina juga ya, pom bensin 31. Pom bensin kan ada yang kode awalnya 34, ada yang 31, ada yang berapa lah nggak tahu. Atau kalau mau pakai sel ya belinya asli di pom bensin sel gitu ya. Ini saya belinya kemarin asli di pom bensin 31. Masih ada notanya enggak nih? Mana notanya, masih ada enggak? Nah ini 201.500. Nah ini kode SPBU nya mana sih? Nah ini 31.13101. Itu yang asli milik Pertamina ya, karena pom bensin kan ada juga yang milik swasta, ada juga itu. Baiknya diganti sebelum 5.000. Kalau ini masih bisa dipakai lagi, nggak usah diganti lah. Kita nunggu
olinya turun habis baru lepas filter. Nah sekarang olinya udah hampir turun semua, masih ada netes sih, sambil kita ngelepas filter olinya. Agak susah sih ini, tempatnya sempit, kelihatan ya, gelap banget ya. Nah itu dia filter olinya sempit. Nah kayak gini kali ya. Nah kelihatan ya. Coba buka dulu pakai tangan, biasanya sih seret banget ya. Kalau pakai tangan nggak bisa, baru pakai kunci. Nah, ini udah mulai kelepas nih. Nah, pelan-pelan, biasanya banjir dia karena posisi filternya miring ya, beda sama yang posisi filter berada ngadep ke atas, posisinya di bawah itu biasanya nggak banjir. Muternya pelan aja biar dia nggak banjir, karena kalau langsung diputar sekaligus dilepas biasanya tumpah-tumpah gitu ya, banyak tumpahan. Muternya pelan biar dia nggak terlalu banyak tumpahan. Sambil di bawah kan udah ditadain pakai ember itu ya, tumpahannya ngalir ke situ. Nah ini kelihatan ya tangan saya sambil muter pelan. Nah nanti sebelum filter yang baru dipasang kita lap-lap dulu pakai tisu atau pakai kain biar area dindingnya bersih, baru dipasang filter yang baru. Gampang sih ganti oli, tapi mungkin bagi yang males atau yang nggak ada waktu, atau mungkin bagi yang kurang bisa, peralatannya kurang lengkap, ya nggak apa-apa ganti di bengkel. Kalau saya kan udah nggak perawatan di bengkel resmi ya, jadi ya untuk perawatan seperti ini kita kerjakan sendiri semua, kayak tune up, penggantian busi segala macem, servis yang ringan-ringan biasa kita kerjakan sendiri. Selagi masih bisa dikerjakan sendiri, kita kerjakan sendiri. Ini filternya. Nah seperti ini ya, kan jadinya mendingan ya, nggak terlalu banjir parah tuh kan. Kalau muternya pelan, nggak terlalu banyak tumpahan kayak gini kan, nggak terlalu banyak yang tumpah. Tinggal nanti dipasang filter yang baru, tapi area dindingnya dilap dulu sampai bersih. Tetap pasti ada yang tumpah, itu pasti, karena ini bagian filternya miring. Tinggal kita lap dulu sampai bersih, sampai kering, biar nggak bececeran. Nah ini bagian baknya tuh seperti itu tuh, kelihatan nggak? Itu di bawahnya juga ada soket sensor apa ya, saya nggak tahu itu sensor oli atau sensor kruk as, nggak tahu ya. Nah itu biasanya berceceran di situ, kita lap-lap dulu sampai bersih seperti itu ya. Itu ada yang mengkilap karena bekas tetesan oli tadi ya, kita lap dulu sampai bersih baru dipasang filter yang baru, biar nggak ini ya, nggak kelepotan gitu. Kalau nggak dilap kayaknya gimana gitu. Kalau udah bersih kayak gini, dindingnya ini, dinding ini juga harus bersih ya, biar seal karetnya itu nggak ganjel, jadi nggak bocor nantinya. Dilap pakai tisu atau pakai kain yang bersih. Untuk masang filter barunya biasanya saya olesin oli ya, ini kan basah tuh, olesin aja kayak gini biar si karetnya itu ada sedikit licin gitu ya, karet sealnya ini, jadi mengurangi resiko kebocoran. Nah, nggak usah banyak-banyak, cukup terlihat licin aja kayak gini udah cukup, tinggal kita pasang. Nah pertama ini dikencengin dulu pakai tangan sekenceng-kencengnya, sekuatnya tenaga tangan.
bisa enggak. Sekencang mungkin sesuai kekuatan tenaga tangan. Ini menggunakan kekencangan tenaga tangan. Udah mentok, udah nggak kuat. Ini kita bantu pakai kunci, kira-kira seperempat putaran aja, jangan terlalu kencang. Nah, ini kita bantu pakai kunci, tapi jangan terlalu kencang ya. Ini buat antisipasi aja supaya nggak bocor, supaya nggak dia kendur dengan sendirinya, karena banyak kasus filter oli lepas, bukan lepas ya, maksudnya dia mengendur, akhirnya olinya bocor. Nah, ini perhatikan, ini tandanya tulisan di sini ya. Kita geser kira-kira seperempat atau seper berapa putaran aja gitu, dikit aja dikit. Nah, dah segini udah cukup, jangan terlalu kencang. Jadi jangan cuma ngandelin kekuatan tangan aja ya, tapi kita bantu sedikit putar pakai kunci, tapi sedikit aja, karena di sini juga ada seal karetnya. Karena banyak kasus kayak gitu ya, ya nggak banyak sih, cuman ada beberapa gitu. Ini lebih enak pakai jack stand ya, kalau nggak didongkrak. Cuman beruntung saya badan kurus kecil, jadi bisa ngolong, enak aja. Bagi yang agak susah ngolong ya resiko ya. Kalau nggak punya jack stand ya mesti cari tempat yang bisa buat ngolong yang enak gitu. Tinggal dituang oli yang baru. Ini kita buka dulu tutupnya. Warnanya kayak minyak goreng ya, agak kuning-kuningan. Nah, ini karena saya nggak punya corong, jadi saya pakai botol aqua dipotong ya. Kita tuang semua ya, nyampe habis hingga tetes terakhir. Terus dipasang lagi tutupnya dan kita bersihkan pinggirnya. Ini buat ngalungin ya, takutnya tutupnya mencelat. Ada kasus yang ini tutupnya tiba-tiba mencelat, lepas sendiri, akhirnya olinya pada muncrat. Kita cek juga ya di dipstick olinya. Ngepas banget ya di bagian titik maksimal. Cuman ini nggak bisa jadi acuan ya, karena kan mesinnya belum dihidupin. Nanti kita running dulu mesinnya sekitar ya 20 menit lah. Nanti kita cek lagi ini dipsticknya, biasanya agak turun dikit biasanya ya.
kita sekarang hidupin mesinnya. Sambil nanti ditunggu sampai kira-kira temperaturnya di batas kerja ideal di tengah-tengah sini ya. Nanti kita matiin mesinnya, dicek lagi dipstick olinya. Nah, ini bekas oli lamanya ya, udah hitam. Nanti tak tuang ke sini, kita ukur juga kira-kira batasnya semana. Ini nyampe tumpah atau enggak gitu. Ini kan kapasitas jerigennya 3,5 liter, tadi oli barunya kan nyampe sini, nggak nyampe mentok atas, nyampe sini. Kita tuang dulu ya. Nah, ini lagi saya tuang ya. Tuh, nggak nyampe penuh ya, padahal ini kapasitas jerigennya cuma 3,5 liter. Jadi memang penggantian oli walaupun ganti filter juga itu nggak nyampe 4 liter full, cuma 3,5 liter ya, mungkin lebih dikit ya normalnya ya, mungkin sekitar kalau bener-bener di titik maksimalnya itu mungkin 3,6 lah, 3,6 liter, mungkin 3 liter 600 mili gitu ya, mungkin sekitar segitu. Ini saya masukin 3,5 liter yang baru, yang lamanya saya tuang ke jerigen yang kapasitasnya 3,5 liter dengan kondisi takaran normal sebelumnya. Ini juga nggak nyampe luber gitu ya, nggak nyampe luber. Sedangkan di filter olinya ini paling sisa berapa, habis malah tuh, udah nggak netes, udah habis. Tinggal ya paling ini kalaupun ada mungkin 50 mili kali ya, apa 100 mili mungkin sekitar itu, kalaupun ada ya. Tuh tinggal netesnya doang. Ini belum saya kemana-manain, asli murni, nggak direkayasa gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang Convero olinya 4 liter ya kebanyakan lah, 3,5 liter lebih dikit kalau mau gitu. Tapi 3,5 liter juga udah cukup sih, termasuk ganti filter juga gitu kan. Ini nanti ini tadi kan kita isi yang baru 3,5 liter ya, nanti kita cek lagi setelah mesinnya di running beberapa menit ya. Ini lagi saya panasin dulu, nanti kita cek lagi dipstick olinya. Dan untuk penggantian oli kali ini kita nggak pakai engine flush ya, jadi kemarin cuma pakai metode ini apa namanya, tune up mandiri, apa sih namanya, Italian tune up. Jadi nama saya buat lari geber-geberan, RPM tinggi, gigi 3 sampai 4000 sampai 5000 RPM, tahan sebentar baru naik lagi gitu-gitu, di beberapa kilo lah gitu. Kalau orang-orang bengkel bilang katanya Italian tune up, tujuannya buat merontokkan kerak-kerak oli yang ada di ruang mesin gitu. Jadi saya nggak pakai engine flush ya. Penggantian oli besok mungkin pakai, mungkin ya, tapi sebenarnya nggak pakai juga nggak apa-apa sih, nggak terlalu berpengaruh banyak. Yang penting rutin, ganti olinya itu rutin. Ini udah hitam banget ya, nih bekasnya tadi yang buat apa, buat nuangin ke sini. Nah, ini mesinnya udah panas ya, udah sekitar setengah jam yang lalu, temperaturnya sudah di batas kerja ideal. Saya matikan dulu mesinnya, tunggu sebentar, baru kita cek dipsticknya. Nah, coba kita cek dipsticknya, kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Nah, nih tetap dia berada di batas titik maksimal. Nah, ini nih malah agak naik sedikit ya, mungkin karena mesinnya baru dimatiin ya, jadi olinya belum turun semua. Tapi cukup untuk hitungan 3,5 liter itu sebenarnya sudah cukup ya, sudah cukup aman gitu maksudnya, untuk penggantian berkala berikut penggantian filter olinya gitu. Jadi kalau ada yang merasa takut diganti 3,5 liter, merasa takut kurang, ya silahkan ditambah aja. Kalau saya sih cukup aja sih 3,5 liter. Memang kalau di buku ininya servisnya memang tertulis 4 liter ya, karena jeligennya 4 liter, tapi kan 4 liter itu nggak mesti dituang semua. Kalau dituang semua ya kebanyakan gitu. 3,5 mungkin lebih dikit, mungkin lebih tepatnya 3,6 atau 3,7 mungkin ya, tapi 3,5 liter juga cukup, nggak kurang gitu ya, udah cukup ideal.
Tapi bisa saja pengguna yang lain punya pendapat yang berbeda, silakan. Kalau saya pakai segini udah cukup aman gitu ya, yang penting aman, jangan sampai kekurangan. Dan sambil dicek secara berkala ya, jangan sampai takutnya terjadi penguapan terus dia berkurang tekor gitu, jangan sampai ya. Jadi mesti rajin ngecek gitu. Oke, segitu aja kesimpulannya. Ya, penggantian oli rutin sama filter oli, dan kali ini saya pakai yang oli paling murah tapi asli Pertamina. Jadi kalau bisa belinya di pom bensin supaya keasliannya terjamin. Nih segini, ini oli yang lama, ini segini, nggak nyampe luber gitu ya, jangankan 4 liter, 3,5 liter aja kayaknya kurang dikit gitu ya. Ini oli yang lama, mungkin ya ada penguapan sedikit, mungkin sekitar 50 sampai 100 mili mungkin ya penguapan itu. Ini oli yang lama, tak simpen, biasanya tak kumpulin terus bisa dipakai buat kebutuhan ya, kayak ngelumasin kayu atau apa biar anti rayap gitu ya, biasanya begitu ya. Banyak manfaat lah dari oli bekas ini, banyak sekali manfaatnya buat kebutuhan rumah tangga, atau apa ya, kayak ngoles-ngolesin kusen kayu gitu ya, biar nggak dimakan rayap, kayak reng, kayak gelandang kayu di rumah gitu ya, banyak manfaat. Ya, terima kasih buat teman-teman semua ya yang udah mau nyimak. Silahkan komen untuk kita sharing bersama buat perawatan ringan-ringan mobilnya. Ini tune up-nya belum ya, nanti nyusul buat filter bensin, busi, filter udara dan lainnya ya. Tune up ringan, jadi nggak mesti berbarengan dengan proses penggantian oli.